Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita pagi ini bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian pada subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian mengenai adabul masajid, adab-adab ketika berada di dalam masjid. Sudah 2 pertemuan kita bahas ya. Dari mulai yang pertama, dalam kitab ini dinyatakan bahwa masjid itu merupakan rumah-rumah Allah, dan barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada masjid maka Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari kiamat. Karena masjid ini rumah Allah, maka kita dituntut untuk mendatangi masjid dengan rasa rindu dan dengan tenang, serta memasuki masjid itu dengan kaki kanan serta berdoa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Lalu setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu kemudian memberikan salam kepada orang yang ada di masjid kalau ada orangnya. Kalau kosong sekalipun tetap memberikan salam, karena masjid tidak pernah kosong dari malaikat dan jin. Lalu kita hendaknya duduk di dalam masjid itu dengan niat taqarrub kepada Allah serta muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita diminta untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, di samping beberapa anjuran, ada beberapa adab yang sifatnya supaya dihindari, yaitu menahan nafsu dari syahwat, lalu
meninggalkan permusuhan, pertengkaran, perdebatan, lalu juga tidak berpindah dari tempat duduknya itu kecuali karena hajat tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa alla yunshida dallatan, dan hendaknya tidak mencari barang yang hilang di masjid. Tentu saja mencarinya itu dengan mengumumkan keras-keras ya, sehingga mengganggu suasana di masjid. Dan larangan untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid itu ini ada hadisnya ya. Dan memang semua yang disampaikan di dalam kitab Taisul Khalaq ini, meskipun toh singkat-singkat, itu tentu saja berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Tapi kalau barangnya hilang, sekedar mencari ke kanan ke kiri, toleh kiri, itu ya tentu saja tidak masalah selama tidak mengganggu ya. Lalu wa alla yarfa'a sautahu, dan hendaknya tidak meninggikan suara bihadratil musallina, dengan adanya orang-orang yang sholat di dalam masjid ya. Jadi sekali lagi ini terkait dengan suara itu, hendaknya hati-hati kita ya. Meskipun yang disebutkan di sini ini terkait dengan bihadratil musallin, tetapi ya terkait dengan aktivitas yang lain yang sekiranya kalau suara itu mengganggu itu ya hendaknya dihindari ya. Oleh karena itu kalau misalnya termasuk ada pengajian seperti ini, memang ya sebaiknya mendengarkan dengan baik, tidak bersuara sendiri ya. Apalagi bersuaranya itu sampai keras lalu mengganggu ya, mengganggu teman kanan kirinya yang ingin mendengarkan ya. Dan ini sudah berkali-kali disampaikan ya, tidak hanya saya yang menyampaikan ya. Tapi memang tidak mudah ya. Dulu ketika kita berbicara mengenai adabul muta'allim, adab-adab murid, itu diantaranya ya punya kemampuan mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik ini memang tidak mudah ya. Kita sering senang bersuara ya, senang bersuara ya. Ya kalau toh misalnya ada hajat tertentu dengan teman kita di sebelahnya, ya sekedar seperlunya saja dengan suara yang lirih yang sekiranya tidak mengganggu suasana yang lain. Apalagi kalau sampai mengganggu orang sholat, orang sedang sholat, itu jangan sampai ya. Termasuk membaca Quran itu juga sama itu ya, jangan keras-keras kalau ada orang sholat, itu bisa mengganggu ya, dengan lirih saja ya. Jadi dumeh ini juga baca Quran juga ibadah, lalu kemudian dengan suara keras sehingga orang yang sholat terganggu, itu jangan ya. Jadi ini etika ya, adab yang hendaknya kita praktekkan di dalam masjid sehingga masjid itu tenang, masjid suasananya nyaman ya, tidak gaduh karena banyak orang bersuara yang suaranya apalagi sampai keras ya, sampai dirasa mengganggu orang lain. Jadi prinsipnya itu jangan saya mengganggu orang lain gitu ya. Lalu yang berikutnya, wa alla yamurra baina aidihim, dan hendaknya jangan lewat, berlalu lalang ya, tepatnya itu ya, berlalu lalang di antara orang-orang yang sholat itu ya. Jadi kalau ada orang sholat ya jangan sampai kita melewatinya ya, jangan sampai berlalu lalang ya.
Ya makanya juga sebaiknya juga orang yang sholat itu menempatkan diri pada sekiranya yang juga tidak dilalui orang sehingga sama-sama nyamannya. Ya maka idealnya itu ya memang soft di depan itu diisi terlebih dahulu sehingga sama-sama nyamannya. Ya. Intinya orang yang melewati orang yang sholat itu dilarang. Ya. Nah, lalu memang ada ketentuannya, misalnya ya minimal jangan sampai melewati batas sajadahnya itu ya, itu jangan sampai. Tapi ya sebaiknya ya memang tidak berlalu lalang lah. Intinya itu jangan mengganggu, itu intinya itu sebenarnya ya. Intinya jangan sampai orang yang sholat itu merasa terganggu dengan lalu lalang kita itu. Lalu yang berikutnya ini rupanya banyak sekali ini menghadap terkait dengan masjid ini ya. Wa alla yashtahila bisun'atin. Dan di dalam masjid itu juga jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan, ya, dengan berdagang misalnya, ya, dengan jual beli di masjid itu jangan itu. Ya itu termasuk juga yang hendaknya dihindari di masjid itu, karena masjid itu sekali lagi memang tidak didirikan untuk jual beli, untuk bekerja, untuk berdagang ya. Jadi kalau mau berbicara mengenai pekerjaan perdagangan ya di luar masjidnya lah ya, di luar masjidnya, itu tidak di dalam masjidnya ya. Ya kita sendiri ya pernah mengadakan bazar di masjid ya itu. Tapi kan bukan masjidnya maksudnya ya, maksudnya di halaman masjid itu ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Wa alla yakhudha, dan hendaknya juga tidak memasuki fi kalami ahli dunia. Ya, di dalam pembicaraan ahli dunia. Jadi kalau di masjid itu ya, kemarin yang sudah kita bicarakan itu niatnya taqarrub kepada Allah. Ya, niatnya muraqabatullah, niatnya memperbanyak zikir kepada Allah. Sehingga jangan diikuti dengan dicampuri berbicara mengenai urusan duniawi. Ya. Nah kalau terpaksa aku harus berbicara urusan duniawi ya keluarlah dari masjid, tidak di dalam masjidnya, ya, tidak di dalam masjidnya. Ya bisa di depannya begitulah ya, begitu. Kalau seandainya terpaksa harus berbicara itu, tidak di dalam masjidnya. Ya. Nah ini ada penjelasannya. Kenapa kita dilarang untuk memasuki pembicaraan ahli dunia ini? Liyaslama minal wa'idil waridi fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita selamat ya dari ancaman yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang berbicara tentang persoalan duniawi di dalam masjid. Ya. Nah supaya selamat, supaya kita tidak termasuk orang yang terancam dengan pembicaraan tentang persoalan duniawi di masjid itu. Ya. Hadisnya bunyinya begini. Ya. Ya'ti fi akhir zamani, akan datang di akhir zaman nanti, nasun min ummati, sebagian orang dari umatku, ya'tunal masajida, yang mereka itu datang ke masjid-masjid, yaq'uduna fiha, mereka duduk-duduk di dalam masjid, halakon, secara berhalakoh, jadi ya berkelompok begitu. Dzikruhumud dunya. Nah, yang dibicarakan itu, yang disebut-sebut itu adalah persoalan tentang dunia.
wa hubbud dunya, dan kecintaan akan dunia. Nah, ini hadis dari Nabi bahwa nanti itu suatu ketika akan ada itu, ya, dari umat Nabi yang datang ke masjid, tapi datangnya ke masjid tidak untuk taqarrub kepada Allah, tidak untuk muraqabatullah, tidak untuk zikir kepada Allah, tapi justru untuk membicarakan persoalan-persoalan duniawi dan menunjukkan kecintaan kepada dunia. Nah, kalau ada yang seperti itu, kata Nabi, la tujalisuhum, kalian hendaknya jangan ikut nimbrung di dalamnya, jangan ikut duduk-duduk di dalam halakoh-halakoh yang membicarakan tentang dunia itu. Ya. Falaisa lillahi bihim hajatun, sebab Allah tidak butuh mereka sama sekali. Ya, Masya Allah, kalau kita ini sudah tidak dibutuhkan Allah itu kayak apa itu ya. Jadi ini ancaman dari Nabi yang supaya kita selamat darinya itu. Makanya kita jangan tadi itu, Allah yahuba fi kalami ahli dunia, ya, tidak memasuki pembicaraan tentang persoalan-persoalan duniawi. Ya. Ini kalau bisa kita selesaikan, ya, mudah-mudahan selesai, tinggal sedikit. Fa idza aradal huruja, dan apabila hendak keluar dari masjid, tuliba minhul bad'u bil yusra. Ya. Hendaknya tuliba minhul bad'u bil yusra, dituntut, ya, untuk memulainya dengan kaki kiri. Ya. Jadi ini kalau keluar sebaliknya, ya, kalau masuk itu dengan kaki kanan, kalau keluar dengan kaki kiri. Wa ayyadhaha ala dhahri na'laihi, dan hendaknya kemudian menempatkan kakinya itu di atas sandalnya. Nah, thumma yalbasal yumna, dan kemudian baru memakai yang kanan, ya. Jadi ketika memakai sandal itu dimulai dengan yang kiri dan baru kemudian memakai yang kanan. Awalan, ya. Jadi memakainya itu yang kiri tadi diletakkan di atas sandal dulu, baru yang kanan dimasukkan, lalu kemudian yang kiri kemudian dimasukkan. Kira-kira begitu. Agak rumit ini kalimatnya ini. Falyakul inda khurujih, dan hendaknya mengucapkan ketika keluar itu dengan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari anugerahmu. Ya. Kalau yang doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Mari coba kita baca kembali doa yang masuk, ya, dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu untukku rahmat-rahmatmu. Ya. Nah, kalau kita keluar dari masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari anugerah-anugerahmu.
Jadi cukup panjang ya adab-adab masjid ini. Dari mulai masuk berdoa sampai dengan keluar berdoa lagi. Nah, di bagian akhir dari bab adab-adab masjid ini ada dua hadis yang sebut oleh pengarang kitab ini. Yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkatalah Allah, berfirmanlah Allah taala. Jadi ini berarti hadis qudsi ya. Jadi Nabi berkata, tapi yang dikatakan Nabi itu merupakan firman Allah. Ya, nah firman Allah yang disampaikan Nabi dalam hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang sifatnya verbatim. Ya, verbatim itu ya susunan redaksinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jibril, ya. Tetapi kalau terkait dengan hadis qudsi itu sifatnya tidak verbatim, tapi itu merupakan firman Allah juga, ya. Apa firman Allah di dalam hadis qudsi itu? Inna buyuti fi ardi al-masjidu. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini, di bumiku adalah masjid-masjid. Wa in zuari fiha ummaruha. Ya. Kalau ada orang yang menziarahi di dalam masjid ummaruha, maka orang itu disebut orang yang memakmurkannya, ya, meramaikannya. Ya. Fatuba, maka berbahagialah li abdin, untuk seorang hamba, tatahhara fi baitihi, yang bersuci di rumahnya, thumma zarani fi baitihi, dan kemudian menziarahiku di rumahnya, ya, maksudnya rumah Allah, yaitu masjid tadi. Fahaqqun 'alal mazuri ayyukrima zairuhu, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang yang diziarahi untuk memuliakan orang-orang yang menziarahi. Ya, artinya apa? Artinya bahwa Allah itu akan memuliakan para orang-orang yang menziarahi masjid. Karena orang yang menziarahi masjid itu, orang yang datang ke masjid itu merupakan tamu-tamu Allah. Ya, jadi orang-orang yang berkunjung itu kan tamu. Ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin hanya sering mendengar para al-hujjaj wal ummar, ya, orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang pergi umrah itu merupakan tamu-tamu Allah, ya. Sesungguhnya orang yang pergi ke masjid itu juga merupakan tamunya Allah, karena dia datang ke rumah Allah, dan Allah berjanji akan memuliakan orang-orang yang menziarahi rumah Allah. Nah, kalau kita itu sudah dimuliakan Allah itu betapa bahagianya, ya. Makanya di sini yang dikatakan fatuba. Fatuba itu kalau di pesantren itu Itu gimana Pak Jazur itu? Wah, bejo kemayangan. Berarti ya beruntung banget lah, ya, berbahagia sekali orang-orang yang mata umrohnya itu, tetapi sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjidil Aqsa itu
kalau di Masjidil Aqsa, sholat di Masjid Nabawi itu memang memiliki nilai khusus ya, memiliki fadilah khusus, yakni dilipat gandakan sedemikian rupa itu dari segi pahalanya ya. Tetapi bukan berarti di masjid yang lain tidak, di masjid yang lain juga sama, ada fadilahnya ya, minimal dikalikan 27 itu ya, dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya ya, sesungguhnya orang yang menziarahi masjid Allah itu menziarahi Baitullah, menziarahi rumah Allah ya. Nah, Al-Haram itu juga Baitullah ya. Jadi Baitullah yang lebih khusus lagi ya. Begitu. Lalu masih ada satu hadis lagi ya, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, yang datangnya dari Anas ya, hadis ini ya. Man asroja fi masjidin sirojan, barang siapa yang memberikan penerangan di dalam masjid dengan lampu yang menyala ya, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh, maka tidak berhenti-berhenti malaikat dan juga para penyangga arsh tastaghfirulahu, untuk mendoakan supaya orang yang memberikan penerangan lampu itu diampunkan dosanya oleh Allah, madama fi dzalikal masjidu dhau'uhu, selama di masjid itu ada sinar dari lampu tadi itu. Jadi orang yang memberikan penerangan lampu ini luar biasa pahalanya di sisi Allah ya, sampai-sampai didoakan oleh para malaikat untuk mengampunkan Allah supaya orang-orang yang untuk Allah mengampunkan ya orang-orang yang memberikan penerangan di masjid itu. Nah, tentu saja tidak hanya memberikan penerangan ya, memberikan kipas angin, karena kalau nggak ada kipas anginnya dingin, memberikan AC ya, karena kalau nggak ada AC dingin ya, memberikan sajadah, karpet ini ya, karena tanpa karpet ini keras dan dingin ya, dan fasilitas yang lain ini sama semuanya akan Allah berikan pahala berlipat-lipat ya. Dalam hadis yang lebih umum lagi, intinya orang yang mau membangun masjid itu, Masya Allah nanti Allah akan bangunkan istana di surga. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana orang itu di surga. Masya Allah. Nah, ini fadilah-fadilah yang terkait dengan bagaimana meramaikan masjid, bagaimana membangun masjid, bagaimana menjadikan masjid itu supaya makmur ya. Ini semua merupakan hal-hal yang sangat diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ada fadilah-fadilah, ada pahala yang luar biasa di dalam itu. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua ini oleh Allah dicatat sebagai ahli masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Dicatat sebagai orang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang senantiasa meramaikan masjid. Jadi ummaruha itu orang yang meramaikan masjid. Dan orang yang meramaikan masjid itu tidak ada lain kecuali orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan meramaikan masjid ini Allah mencatat kita
sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini sudah habis ya adab-adab ketika di masjid ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan bab-bab yang lain. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.